Video kali ini akan membahas tentang pembuktian matematika cara ketiga, yaitu pembuktian kontraposisi. Pada pembuktian langsung, kita membuktikan pernyataan P maka Q. Pada kasus ini, kita juga akan membuktikan pernyataan P maka Q. Tetapi kita menggunakan logika yang berbeda, di mana di sini kita menggunakan pernyataan yang ekivalen dengan pernyataan P maka Q, yaitu negasi Q maka negasi P. Hubungan ekivalensi ini itu disebut sebagai hubungan kontraposisi. Untuk mengetahui keekivalenan P maka Q dengan negasi Q maka negasi P itu dapat dipelajari pada video yang membahas tentang ilmu logika. Pada bab sebelumnya kita mengetahui pada pembuktian langsung kita mengetahui bahwa jika P benar maka haruslah Q bernilai benar, baru P maka Q bernilai benar. Pada kasus ini kita masih menerapkan prinsip yang sama, yaitu jika negasi Q bernilai benar, haruslah negasi P bernilai benar, baru pernyataan kita negasi Q maka negasi P bernilai benar. Jadi, jika pernyataan negasi Q maka negasi P bernilai benar, tidak ada jaminan bahwa negasi P maka negasi Q itu bernilai benar. Langkah-langkah dalam pembuktian menggunakan metode kontraposisi itu sama dengan langkah-langkah pada pembuktian langsung, yaitu pertama itu mengandaikan atau memisalkan pernyataan negasi Q itu bernilai benar. Kedua, berangkat dari pernyataan negasi Q bernilai benar, maka kita akan membuktikan bahwa negasi P juga bernilai benar. Untuk lebih jelasnya, mari kita gunakan contoh yang sama pada pembuktian langsung, tetapi kita akan membuktikan dengan cara kontraposisi. Sebelumnya kita punya pernyataan X lebih dari 2, maka X kuadrat lebih dari 4 untuk setiap X elemen bilangan real. P kita adalah X lebih dari 2, maka negasi P kita adalah X kurang dari atau sama dengan 2. Sedang Q kita adalah X kuadrat lebih dari 4, maka negasi Q adalah X kuadrat kurang dari atau sama dengan 4. Sekarang diperhatikan, negasi dari lebih dari itu adalah kurang dari atau sama dengan. Karena kita akan menggunakan kontraposisi dari pernyataan P maka Q, yaitu negasi Q maka negasi P, pernyataan yang akan kita buktikan menjadi X kuadrat kurang dari atau sama dengan 4, maka X kurang dari atau sama dengan 2 untuk X anggota bilangan real. Sekarang kita masuk pada pembuktiannya. Berdasarkan langkah-langkah pembuktian yang telah kita diskusikan di atas, maka langkah pertama yang akan kita lakukan adalah mengandaikan atau memisalkan pernyataan negasi Q, X kuadrat kurang dari atau sama dengan 4 itu bernilai benar. Selanjutnya, berangkat dari pernyataan negasi Q, X kuadrat kurang dari sama dengan 4, maka kita akan membuktikan bahwa pernyataan negasi P, X kurang dari atau sama dengan 2 juga bernilai benar. Sekarang kita analisis pernyataan X kuadrat kurang dari 4. Nilai X yang memenuhi persamaan ini berada pada rentang negatif 2 dan 2. Atau X kita lebih dari atau sama dengan negatif 2 dan kurang dari atau sama dengan 2. Jika kita mau melihat dalam pernyataan utuh, maka pernyataan kita menjadi jika X kuadrat kurang dari atau sama dengan 4, maka X lebih dari atau sama dengan negatif 2 dan X kurang dari atau sama dengan 2. Dengan begitu, pernyataan X kurang dari atau sama dengan 2 itu bernilai benar. Dari pembuktian ini, kita bisa menyimpulkan bahwa pernyataan di atas bernilai benar. Karena kita dapat membuktikan pernyataan negasi Q maka negasi P X kuadrat kurang dari atau sama dengan 4,
maka X kurang dari atau sama dengan 2 untuk X elemen bilangan real bernilai benar. Dan pernyataan negasi Q maka negasi P ekivalen dengan pernyataan P maka Q. Jika X lebih dari 2 maka X kuadrat lebih dari 4 untuk setiap X elemen bilangan real, maka pernyataan kita telah terbukti benar. Demikianlah pembuktian dengan cara kontraposisi. Jika ada pertanyaan, kritik, dan saran, silakan masukkan pada kolom komentar. Terima kasih telah menonton.